455, penyesalan. Pada saat ini, tiba-tiba, saya mendengar suara terang, suara tiba-tiba terdengar dalam cahaya. Wow wow wow. Ding 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 ding. Namun meski begitu, mata semua orang terbelalak dan mereka menatap ke tengah aula. Bagian tengah aula diselimuti cahaya yang sangat terang. Di bawah cahaya terang ini, semua orang tidak dapat melihat dengan jelas hasil pertarungan antara Xia Huchuan dan Lin Chen. Saat ini, saya khawatir bahkan jenazahnya tidak dapat ditemukan. Dengan kata lain, Lin Chen pasti akan mati di bawah serangan titik hitam luar angkasa Xia Huchuan. Tuoba Chang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Menurutnya, Lin Chen memang memberinya kejutan besar, tapi kekuatan Xia Huchuan telah mencapai titik di mana itu sebanding dengan rata-rata pembangkit tenaga listrik Baoyuan Realem, dan meskipun Lin Chen juga sangat kuat, hampir tidak mungkin untuk memblokir Xia Huchuan akibat dari tidak dapat memblokir titik hitam di ruang angkasa adalah jiwa akan dimusnahkan dan tidak ada tulang yang tersisa. Jiang Yue dan Zhang Qishui juga menatap ke tengah aula. Lin Chen, apakah kamu sudah mati? Su Ge Hong dan Deng Qingqing merasa gugup. Dampak riaknya tidak akan pernah sesederhana sebelumnya, dan pasti bisa membunuh banyak orang secara instan. Bintik hitam di luar angkasa awalnya mengandung energi yang sangat kuat. Tetapi dikonsumsi satu demi satu oleh Lin Chen, dan ditambah dengan serangan penghancur waktu terakhir, energi yang dilepaskan oleh bintik hitam di ruang angkasa tidak lagi cukup untuk mengancam kehidupan semua orang di aula. Dalam keadaan seperti itu, dampak riak tadi menyebabkan banyak orang muntah darah. Jika Lin Chen tidak mengkonsumsi energi titik hitam di ruang angkasa, maka wajah Tuoba Chang menjadi pucat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatan Xia Huchuan benar-benar di luar dugaan kita. Lin Chen mungkin tidak mampu menahan serangan titik hitam di luar angkasa, tapi dia tidak bisa. Berkat Lin Chen, jika dia tidak melawan titik hitam di luar angkasa dengan seluruh kekuatannya, maka dampak riak tadi akan membunuh sebagian besar orang di aula. Su Ge Hong dan tiga lainnya kewalahan oleh dampak riak tersebut. Jadi jika Lin Chen lah yang berada di pusat titik hitam di luar angkasa dan kehancuran kenyataan, apa yang akan terjadi? Situasinya sekarang. Dampak yang kuat membuat mereka bertiga menjadi pucat, dan mau tidak mau mereka mundur beberapa langkah sebelum berhenti. Meskipun mereka bertiga juga terkena dampak riak, mereka tetap terkena dampaknya. Lebih baik dari yang lain, saya tidak tahu berapa banyak. Namun, meski begitu, tangan ketiganya sedikit gemetar. Tampak jelas bahwa kekuatan dampak riak tadi terlalu besar, dan pertahanan mereka yang tergesa-gesa menyebabkan mereka menderita beberapa luka. Dong dong dong. Hampir segera setelah mereka bertiga mengeluarkan senjata untuk membela diri, saat berikutnya, riak membombardir senjata mereka, membuat serangkaian ding, ding, ding. Suara yang tajam. Ding, ding, ding. Bahkan wajah Su Ge Hong, Deng Qingwu dan Tuoba Chang sedikit berubah. Kekuatan mereka bertiga lebih kuat dari yang lain, tetapi kerusakan yang disebabkan oleh pemboman titik hitam di luar angkasa dan kehancuran praktis itu juga sangat besar. Mereka bertiga membalikkan tangan dan masing-masing mengeluarkan senjata dan meletakkannya di depan mereka. Riak menghantam tubuh banyak prajurit di aula. Wajah semua orang menjadi pucat. Mereka merasa dada mereka seolah-olah dipukul keras oleh palu yang berat. Mereka memuntahkan seteguk darah dengan suara keras, dan tubuh mereka langsung lurus. Dia dengan kasar mundur 10 kaki jauhnya. Saat berikutnya, bintik hitam di ruang angkasa dan kehancuran waktu saling terkait. Setelah hening beberapa saat, tiba-tiba, riak terbentuk di antara keduanya, menyebar ke segala arah, tanpa suara. Namun meski begitu, kekuatan titik hitam di luar angkasa ini sangatlah dahsyat. Ketika Xia Huchuan menggunakan titik hitam luar angkasa, Lin Chen merasakan kekuatan yang sangat besar. Energi di titik hitam luar angkasa. Bintik hitam luar angkasa sudah termasuk dalam kategori misteri luar angkasa tingkat ketiga. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa Xia Huchuan telah memahami misteri luar angkasa tingkat ketiga. Alasan mengapa ia dapat melakukan serangan terhadap bintik hitam luar angkasa milik misteri luar angkasa tingkat ketiga adalah karena dia menggunakan pedang kembar dipandu oleh rahasia luar angkasa. Kekuatan rahasia luar angkasa tingkat ketiga sungguh luar biasa. Jika kita tidak menggunakan kekacauan waktu dan penghancuran 1000 pedang untuk menghabiskan sebagian energi titik hitam di luar angkasa, saya khawatir kita masih tidak akan bisa mengalahkannya hanya dengan mengandalkan penghancuran waktu. Xia Huchuan. Anda harus tahu bahwa pedang roh sejati miliknya pun terkoyak akibat serangan tadi. Lin Chen menghela napas perlahan, ekspresinya tenang, namun nyatanya, hatinya juga sangat ketakutan.
Dengan gerakan itu barusan, dia mampu memblokir titik hitam luar angkasa Xia Huchuan, dan akhirnya menjatuhkan Xia Hachuan. Hanya dia yang tahu bahayanya. Hah! Mendengar suara gembira beruang kecil kekar, Lin Chen tersenyum tipis. Ho ho! Beruang tiran kecil itu juga meraung, terlihat bersemangat, dan kemudian mengalihkan pandangannya ke Xia Hachuan, matanya dipenuhi dengan rasa jijik. Tapi si kecil ingat bahwa Xia Hachuan ingin berurusan dengan itu sebelumnya ya, jika dia tidak tahu tentang rencana Lin Chen, saya khawatir si kecil ingin berurusan dengan Xia Hachuan sendiri. Tapi sekarang, Lin Chen benar-benar mengalahkan Xia Hachuan dan memenangkan pertarungan judi. Saya benar-benar tidak dapat mempercayainya. Di mata semua orang pada awalnya, Lin Chen hanyalah seorang kultivator puncak alam Tiangang. Seorang pejuang dengan kultivasi semacam ini, apalagi Xia Hachuan, adalah seorang kultivator biasa di tahap awal alam Dao sejati sebagai seorang pejuang, saya yakin bisa menghadapi Lin Chen. Lin Chen menang. Setelah sekian lama, seseorang perlahan berbicara, tetapi suaranya juga sedikit bergetar, seolah dia tidak dapat mempercayainya. Melihat pemandangan ini, tiba-tiba ada helaan napas di aula. Semua orang memandang Lin Chen dalam keheningan yang tercengang. Bahkan Tuo Bacang, Suge Hong dan Deng Wuking memiliki ekspresi kaget dan tidak percaya. His. Meskipun pedang roh sejati telah ditempa 2 kali oleh Kong Lao, itu hanyalah senjata sungguhan. Kedua pedang Xia Hachuan adalah harta setengah langkah, dan harta setengah langkah tidak seperti itu. Bagus seperti yang asli. Itu adalah harta karun, tapi tidak jauh lebih baik dari yang asli. Lin Chen berdiri di udara di tengah aula, wajahnya sedikit pucat, tetapi dibandingkan dengan Xia Hachuan, dia jauh lebih baik. Dia memegang pedang roh sejati erat-erat dengan kedua tangan. Pada pedang roh sejati, ada kilatan maksud pedang waktu dan maksud pedang penghancur. Yang paling penting adalah pedang roh sejati Lin Chen benar-benar membuka celah besar, hampir menghancurkan pedang roh sejati. Pedang roh. Pedang itu menembus. Cahaya terang di tengah aula perlahan memudar, memperlihatkan sosok Lin Chen. Aula utama benar-benar sunyi. Itu Xia Hachuan. Saat berikutnya, sesosok tiba-tiba keluar dari cahaya terang. Sosok ini pucat, memegang 2 pedang, dan masih ada gumpalan darah di sudut mulutnya. Dia terbang kembali ke arah kecepatan yang sangat cepat, mundur. Fiuh. Kamu adalah anak-anak di tahap akhir alam Dao sejati, dan kamu masih ingin mengambilnya hartaku. Biar ku beritahu, itu tidak mungkin, saya khawatir Xia Hachuan akan mengambil pecahan luar angkasa Lin Chen tanpa ragu-ragu. Lagi pula, tidak apa-apa jika fragmen ruang tidak tersedia. Jika kedua harta ini juga diambil oleh Lin Chen, maka dia akan benar-benar kehilangan segalanya. Mendengar ini, Lin Chen tersenyum. Lin Chen, kamu dapat mengambil batu yin yang, tetapi untuk hal lain, saya menyarankan kamu untuk tidak memiliki khayalan apapun. Xia Hachuan menarik napas dalam-dalam dan menerima kenyataan bahwa dia dikalahkan, tapi meski begitu, dia tidak mau membuang harta setengah langkahnya, pedang Cixia dan undangan kota peri. Tidak ada seorang pun di 3 domain wilayah Batian dan wilayah Beiling. Sebagai seorang jenius, dia tidak berpikiran sempit, tetapi di antara 3 harta karun ini, Xia Hachuan telah menggunakan salah satu dari yin dan batu yang. Dia tidak menginginkan yang ini, tetapi Xian Cheng mengundangnya. Dia tidak bisa kehilangan harta setengah langkah pedang Cixia milik Tiehe, karena ini terkait dengan peningkatan kekuatannya selanjutnya. Perang perjudian diusulkan oleh Xia Hachuan dirinya sendiri, dan sekarang dia kalah. Saya ingin menarik kembali kata-kata saya. Ini terlalu mendiskreditkan. Apa yang dilakukan Xia Hachuan? Jika kalah, dia kalah. Apakah dia masih ingin menyesalinya? Semua orang di aula mengerutkan kening ketika mereka mendengar kata-kata Xia Hachuan. Jika kalah dari Lin Chen, berarti ketiga harta wasiatnya ini menjadi milik Lin Chen. Tetapi Anda harus tahu bahwa ketiga harta karun ini, apakah itu harta setengah langkah pedang Cixia, batu yin yang, atau undangan kota abadi, sangat penting bagi Xia Hachuan. Jika hilang, saya khawatir Xia Hachuan akan kehilangannya. Harus menerobos ke alam Baoyuan. Tidak semudah itu lagi. Awalnya berjanji bahwa dia bisa dengan mudah menangani Lin Chen, tapi dia malah dikalahkan oleh Lin Chen. Kesenjangan besar ini membuat Xia Hachuan sangat tidak bisa ditoleransi. Yang paling penting adalah pertempuran ini adalah pertarungan perjudian antara dia dan Lin Chen. Taruhannya adalah pecahan luar angkasa, harta setengah langkah pedang Cixia, batu yin yang dan undangan ke kota peri. Pada saat ini, Xia Hachuan juga berdiri dari tanah. Dia memegang senjata harta karun setengah langkah di masing-masing tangannya.
Ketika dia mendengar kata-kata Lin Chen, dia tampak terkejut, dan kemudian dia tampak gila. Tidak. Tidak mungkin aku kalah, aku tidak akan kalah. Kamu kalah, kata Lin Chen ringan. Tapi bagaimanapun juga, Xiahou Chuan kalah dalam pertempuran ini. Setelah mengeluarkan sebagian besar kekuatan tumbukan, Lin Chen dengan cepat menstabilkan tubuhnya dan melawan balik ke arah Xiahou Chuan. Dalam keadaan seperti itu, dia akhirnya menjatuhkan Xiahou Chuan dengan muntah darah. Chuan disingkirkan oleh Lin Chen dan muntah darah. Lin Chen sedang tidak bersenang-senang. Pedang roh aslinya patah. Jika tidak ada cara untuk menghilangkan kekuatannya, Lin Chen akan jatuh ke tanah dan terluka parah. Lin Chen punya cara untuk menahan dampaknya dengan menggunakan kekuatan, tapi Xiahou Chuan hanya bisa menahan dampaknya dengan kedua pedangnya. Lin Chen mengetahui hal ini dengan sangat baik di dalam hatinya. Oleh karena itu, setelah dua serangan besar dibombardir bersama-sama, dia segera menggunakan metode pembongkaran untuk membongkar kekuatan penghancur waktu dan titik hitam luar angkasa yang menghantam. Dia kehilangan sebagian besarnya. Namun, ini hanya satu blok, masih mustahil untuk mengalahkan Xiahou Chuan dengan mengandalkan penghancuran waktu. Penghancuran waktu Lin Chen adalah maksud pedang penghancur tingkat kedua. Ini lebih kuat daripada pengganggu waktu dan pedang penghancur. Selain itu, pada saat itu, titik hitam di luar angkasa telah kehilangan sebagian darinya. Energinya. Dengan konsumsi yang meningkat, Time Destruction tiba-tiba memblokir pemboman titik hitam di luar angkasa. Adapun Lin Chen, dia pertama kali menggunakan kekacauan waktu dan penghancuran 1000 pedang untuk menghabiskan energi titik hitam di ruang angkasa sebanyak mungkin. Meskipun Xiahou Chuan kemudian menerobos belenggu waktu, energi bintik hitam di ruang angkasa pada waktu itu banyak yang hilang, dan kemudian, Lin Chen menggunakan pedang penghancur tingkat kedua, penghancur waktu dan bintik hitam luar angkasa untuk bertarung langsung. Bab 456, Kehilangan Energi. Bajingan. Su Gehong, Deng Wuqing, Zhang Qishui dan Jiang Yue juga datang satu demi satu. Ketiga harta karun itu sendiri seharusnya menjadi milik Lin Chen, tetapi Xiahou Chuan mendudukinya dan tidak mau mengeluarkannya. Apakah kamu tidak tahu apa yang ingin kamu lakukan? Lin Chen tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Apa yang kamu inginkan? Xiahou Chuan mengertakkan gigi dan berkata, menyesalinya. Lin Chen tidak setuju untuk bertarung lagi. Dia hanya akan dianiaya oleh Lin Chen. Xiahou Chuan percaya bahwa jika dia diizinkan melawan Lin Chen lagi, dia tetap bukan tandingannya. Kekuatan Lin Chen melampaui apa yang bisa dia tangani. Dalam pertarungan judi dengan Lin Chen barusan, Xiahou Chuan bisa dikatakan telah menggunakan seluruh kartunya, namun meski begitu, ia tetap gagal mengalahkannya, malah ia ditekan oleh Lin Chen di mana-mana, dan akhirnya dipukuli sampai muntah darah oleh Lin Chen. Ekspresi Xiahou Chuan berubah. Jika aku bisa mengalahkanmu sekali, aku bisa mengalahkanmu untuk kedua kalinya, kata Lin Chen ringan. Sayang sekali Xiahou Chuan tidak akan pernah memiliki kesempatan ini. Dia bukan lawan Lin Chen sekarang, dan dia tidak akan pernah menjadi lawan Lin Chen di masa depan. Su Gehong dan yang lainnya akan menggunakan Xiahou Chuan untuk menyesali perjudian untuk menghadapinya. Demikian pula, jika Lin Chen kalah dan menyesal, Xiahou Chuan akan melakukan hal yang sama. Su Gehong dan yang lainnya hanya memperlakukan orang lain dengan caranya sendiri. Tapi sekarang, perkembangannya telah mencapai titik di mana Xiahou Chuan sendiri tidak bisa mengendalikannya. Jika dia tidak menyerahkan tiga harta karun itu, saya khawatir Su Gehong, Deng Wuqing, Zhang Qishui dan Jiang Yue mereka berempat akan mengambil kesempatan ini untuk menghadapinya. Tiga harta yang diambil Xiahou Chuan sangat berguna bagi Lin Chen, dia tidak bisa kehilangannya, terutama undangan ke kota peri. Xiahou Chuan undangan ke kota abadi diberikan kepadanya oleh ayahnya. Itu adalah satu-satunya yang tidak akan pernah hilang dari Xiahou Chuan. Tapi, telah disepakati sebelum pertempuran bahwa ini adalah pertarungan perjudian. Karena Xiahou Chuan kalah, taruhan dalam pertarungan perjudian secara alami akan jatuh ke tangan Lin Chen. Di tengah kerumunan, Ding Hao sedikit bingung. Xiahou Chuan dan Lin Chen bertengkar judi. Menurut Ding Hao, Lin Chen pasti akan kalah, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Banyak tentang apa yang akan terjadi jika Xiahou Chuan kalah. Apa yang terjadi? Tapi sekarang, situasi ini benar-benar terjadi. Xiahou Chuan kalah dari Lin Chen. Tuo Bacang, Zhang Qishui dan banyak orang di aula memandang Xiahou Chuan, menunggu jawaban Xiahou Chuan. Tapi Su Gehong benar karena Xiahou Chuan tidak akan memberi Lin Chen kesempatan, lalu mengapa Lin Chen harus memberi kesempatan pada Xiahou Chuan? Taruhan Anda adalah harta karun, dan pecahan luar angkasa Lin Chen juga merupakan harta karun. Apakah Anda hanya diperbolehkan kalah, tetapi bukan Anda?
Terlebih lagi, jika Lin Chen kalah, bahkan jika dia menyesalinya, Anda akan jangan ragu untuk membunuhnya dan merebut pecahan luar angkasa. Suge Hong mencibir, energi sebenarnya dalam dantiannya mulai melonjak, dan ada tanda-tanda kuat bahwa dia akan melawan Xiahou Chuan lagi. Karena ini adalah pertarungan perjudian, Anda harus mematuhi aturan. Jika kalah, taruhan secara alami akan menjadi milik Lin Chen, kata Deng Qingqing tanpa ekspresi. Xiahou Chuan, kamu memiliki kemampuan untuk mengusulkan perang perjudian, tetapi kamu tidak memiliki kemampuan untuk mengakui kekalahan. Wajah Jiang Yue menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin. Otot-otot di wajah Xiahou Chuan jelas bergetar. Dia menatap Lin Chen dan berkata dengan dingin, saya harap Anda tidak datang ke Tyrant Domain saya, jika tidak, Anda akan mati dengan menyedihkan. Terima kasih banyak. Lin Chen mengulurkan tangannya untuk mengambil harta itu, dan menyapu 3 harta itu dengan kekuatan jiwanya. Dibandingkan dengan nyawanya sendiri, tentu saja harta itu menjadi nomor 2. Lagi pula, jika nyawanya hilang, ia tidak akan bisa menikmati harta itu. Namun meskipun ia mengeluarkan harta itu, Xiahou Chuan sangat tidak rela di dalam hatinya. Matanya agak merah, dan dia menatap Lin Chen. Jika bukan karena situasi khusus sekarang, Xiahou Chuan pasti ingin segera memotong Lin Chen menjadi beberapa bagian. Sudut mulut Xiahou Chuan bergerak 2 kali. Apa yang terjadi hari ini? Dia benar-benar mencuri ayamnya tetapi kehilangan nasinya. Tetapi jika dia tidak mengambil harta karun itu, maka Xiahou Chuan mungkin tidak bisa pergi dari sini hari ini. Bagaimanapun, Deng Wuqing, Suge Hong dan yang lainnya ada di pihak Lin Chen, dan Lin Chen sendiri sangat kuat, jadi mereka benar-benar ingin bertarung. Xiahou Chuan jelas bukan tandingannya. Cepat atau lambat, aku akan mendapatkan kembali semua barang yang hilang suatu hari nanti. Masalah Duan Liang masih perlu ditangani sendiri. Pao Tianming hanya bisa mengingatkannya paling banyak beberapa kata. Tanpa berpikir terlalu banyak, matanya sekali lagi tertuju pada Xiahou Chuan di tengah-tengah aula. Ya, Lin Chen tidak akan datang untuk berurusan dengan saya. Dia jenius bahkan lebih kuat dari 4 penyihir. Saya hanya orang kecil. Dia tidak akan mengecewakan postur tubuhnya dan mengambil inisiatif untuk berurusan denganku. Aku. Ketika Duan Liang mendengar ini, bukan saja dia tidak marah, tetapi dia tampak sedikit bahagia, dan dia bertekad untuk memperhatikan di dalam hatinya. Sejak saat itu, dia berpura-pura bahwa dia belum pernah melihat Lin Chen, atau memiliki konflik apapun dengan Lin Chen. Pao Tianming melihat apa yang dipikirkan Duan Liang. Dia menghela nafas dalam hatinya dan berkata, jangan khawatir, Lin Chen tidak akan berurusan dengan orang sepertimu. Anda harus tahu bahwa Duan Liang telah berulang kali membuat masalah bagi Lin Chen sebelumnya. Sekarang Lin Chen telah menunjukkan kekuatan yang begitu kuat, akan mudah untuk menghadapinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan Xiahou Chuan bukanlah lawan Lin Chen. Duan Liang tidak mempercayainya sama sekali, tapi tidak peduli seberapa besar dia tidak mempercayainya, kekalahan Chen atas Xiahou Chuan telah menjadi fakta. Di antara kerumunan, wajah Duan Liang pucat. Dia juga sedang menatap Xiahou Chuan saat ini, tetapi tidak seperti yang lain, ekspresinya sedikit ketakutan. Semua orang di aula juga menatap ke arah Xiahou Chuan. Suasana tiba-tiba menjadi mencekam. Xiahou Chuan mencibir, tidak mudah menginginkan hartaku. Xiahou Chuan sudah mengetahui beberapa tentang formasi tersebut. Ketika dia menyerahkan batu yin yang kepada Lin Chen, dia diam-diam menghancurkan formasi pada batu yin yang menyebabkan energi di batu yin yang terkuras. Lin Chen mengerutkan kening dan melirik ke arah Xiahou Chuan. Formasi pada batu yin yang tidak pernah rusak, tetapi rusak tepat setelah Lin Chen mendapatkannya. Ini tidak mungkin suatu kebetulan, jadi, yang ada hanyalah kehancuran yang disebabkan oleh manusia. Lin Chen menunduk dan melihat batu yin yang di tangannya. Benar saja, energi di batu yin yang perlahan terkuras. Formasi yang awalnya menekan energi di batu yin yang telah dihancurkan. Saya bilang, tidak pasti siapa yang hidup dan siapa yang mati. Cahaya dingin melintas di mata Lin Chen. Dalam pertarungan perjudian ini, dia telah menyelamatkan nyawa Xiahou Chuan. Sekarang yang terakhir masih mencoba menimbulkan masalah baginya, jadi jangan salahkan dia karena bersikap kasar. 2 tahun lalu di Tanah Warisan, Deng Wuqing ingin melawan Lin Chen. Namun, mereka berdua memiliki hal lain yang harus dilakukan saat itu, jadi mereka menundanya. Sekarang Lin Chen telah datang untuk penunjukan. Ketika tiba di wilayah angin dan guntur, Deng Qingqing awalnya sedikit kecewa melihat budidaya Lin Chen masih di puncak alam Tiangang.
Namun, setelah menyadari kekuatan sebenarnya Lin Chen, dia segera menjadi lebih termotivasi dan ingin bersaing dengan Lin Chen. Hanya Deng Wuqing yang memiliki semangat juang di wajahnya. Dia menatap Lin Chen dan berkata, "Lin Chen, aku tidak menyangka kekuatanmu meningkat begitu cepat, dan bahkan Xiahou Chuan bukanlah tandinganmu. Namun, saya tetap ingin menantang Anda. Pertarungan 2 tahun lalu, sekaranglah waktunya." Jiang Yue juga memandang Lin Chen sambil tersenyum. Kekuatan Xiahou Chuan menempati urutan pertama di antara 4 penyihirku. Namun, dia dikalahkan olehmu. Lin Chen, kamu menyembunyikannya sangat dalam. Zhang Qishui tersenyum. Sugei melihat Xiahou Chuan akhirnya mengambil harta itu, keempat orang Hong itu santai. Kemudian, mereka melihat 3 barang berharga di milik Lin Chen. Sugei Hong berkata, "Lin Chen, selamat atas kemenanganmu. Terlebih lagi, kesepakatan saat ini adalah ranah Baoyuan. Bahkan jika prajurit Realem Dao sejati dapat berpartisipasi dalam transaksi orang kuat Realem Yuan, mereka tidak akan dapat membeli harta karun itu. Untuk singkatnya, undangan kota abadi tidak ada gunanya bagi Lin Chen. Bisa mendapatkan undangan ke kota peri di grup wilayah selatan benua Tianling adalah suatu kehormatan tertinggi. Namun, mendapatkannya ini berbeda dengan pergi ke kota peri. Dua hal yang berbeda. Prajurit alam Zendao menerima undangan ke kota peri dan pergi ke masa sekarang. Dia takut dia akan dicegat dan dibunuh oleh pembangkit tenaga listrik alam Baoyuan dalam perjalanan sebelum dia tiba. Semua orang membicarakannya. Menurut mereka, 3 harta yang didapat Lin Chen, kecuali undangan ke kota peri, 2 harta lainnya unik dan memiliki pengaruh besar pada Lin Chen. Bagaimanapun, Lin Chen adalah seorang kultivator pedang. Mendapatkan harta setengah langkah pedang Cixia seperti menambahkan sayap pada harimau. Batu yin yang dapat meningkatkan budidayanya dan langsung menerobos ke puncak alam Dao sejati. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah undangan ke kota peri. Ya, ada juga batu yin yang. Batu yin yang memungkinkan prajurit yang telah berkultivasi di alam Dao sejati untuk menyerap energi di dalamnya, dan kemudian budidaya mereka dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi secara alami. Sayangnya, Lin Chen telah menyerap energi di batu yin yang, dan saya khawatir budidayanya akan mampu menembus ke puncak alam Dao sejati segera. Tak perlu dikatakan lagi, harta setengah langkah pedang Cixia, Lin Chen sendiri adalah seorang pembudidaya pedang. Jika dia mendapatkan harta setengah langkah ini, kekuatannya mungkin akan meningkat. Aku hanya tidak tahu berapa amplitudo kekuatan serangan pedang Cixia. Lin Chen telah menjadi kaya kali ini. Dia memiliki 3 harta, harta setengah langkah pedang Cixia, batu yin yang, dan undangan kota abadi. Tidak peduli yang mana salah satunya, keluarkan 3 harta karun itu. Bahkan jika Anda pergi ke sana, itu akan menyebabkan persaingan yang kuat. Ketika semua orang di aula melihat ini, semua orang aku tidak bisa, tidak membantu tetapi merasa iri. Memikirkan pertarungan barusan, Xiahou Chuan hanya bisa mendengus keras dan kembali ke tempat duduknya dengan wajah jelek.